Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian di program kita bersama Before Five Devotion. Hari ini pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Mazmur 12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Doa minta tolong terhadap orang yang curang, untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mencermati Mazmur 12, kita akan mendapati ada 2 unsur di dalam Mazmur ini, yaitu keluhan atau ratapan dan juga ada keyakinan. Kita melihat bagaimana keprihatinan dari seorang pemazmur yang melihat ada banyak sekali ketidakbenaran. Kalau kita mencermati ayat yang kedua, pemazmur memulai ratapannya dengan kata minta tolong terhadap Tuhan. Minta tolong terhadap apa? Karena dia melihat orang saleh telah habis. Nah, ini sesuatu yang menurut saya urgent ya. Ketika orang saleh sudah mulai habis, apa sih pengertian orang saleh? Orang saleh itu adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Dan pemazmur melihat ini sudah tidak ada lagi, sudah habis begitu ya. Bahkan pemazmur lebih jauh memberitahu kita bahwa orang-orang yang setia itu sudah lenyap. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau bumi ini sudah tidak diisi lagi oleh orang-orang saleh dan orang-orang yang setia. Wah, ini bisa bahaya ya. Dan pemazmur juga terus melanjutkan memberitahu kita mengapa mereka lenyap, mengapa mereka sudah tidak ada lagi. Karena mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Bisa bayangkan ya, orang-orang yang tadinya saleh, orang-orang yang tadinya setia, orang-orang yang dalam tanda kutip mereka memiliki perilaku etis yang baik karena mereka menjaga hidup mereka untuk tetap saleh, untuk tetap setia, tetapi sudah tidak didapati lagi oleh pemazmur. Mereka sudah mulai berkata dusta. Mereka sudah tidak lagi menjaga perkataan yang benar dari mulut mereka. Bahkan mereka sudah tidak lagi betul-betul mensinkronkan antara perkataan dan juga hati. Di mulut mereka manis, tetapi sesungguhnya hati mereka menyimpan banyak sekali kebusukan. Dan keprihatinan inilah yang sedang dilihat oleh seorang pemazmur. Bagaimana pemazmur melihat orang-orang yang tadinya saleh dan setia sudah tidak dijumpai lagi. Tetapi orang yang saleh dan setia sudah mulai berbalik arah. Mereka mulai menyukai perkataan-perkataan yang tidak baik. Mereka mulai menyukai hal-hal yang tidak baik keluar dari dalam mulut mereka. Kalau kita kaitkan dengan bahasa sekarang ya, mungkin orang-orang benar sudah mulai banyak yang menyebarkan berita hoax. Sudah banyak yang tidak berkata benar lagi ya, ngerasani orang, ngomongin orang, mulai menyukai gosip begitu ya. Karena kalau misalnya sudah berkata gosip atau sudah berkata tidak benar, orang-orang ini sudah mulai menikmatinya. Dan itu keprihatinan yang sedang dialami oleh pemazmur begitu ya. Bahkan pemazmur berdoa kepada Tuhan untuk supaya mereka yang berkata tidak benar, untuk mereka yang betul-betul menyukai kata-kata tidak benar dalam mulut mereka, pemazmur berdoa kepada Tuhan agar Tuhan
mengerat bibir mereka, bahkan memotong lidah mereka. Artinya apa? Artinya pemazmur sudah tidak tahan lagi melihat orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak hanya manis di bibir, tapi kelakuannya atau dalam hatinya begitu busuk. Dan hal inilah yang membuat pemazmur menjadi sangat murka, menjadi sangat sangat tidak senang lagi dengan mereka, dan sampai berkata orang saleh dan orang setia sudah habis, karena mereka sudah mulai menikmati perkataan-perkataan yang tidak benar. Bahkan pemazmur berani berkata bahwa Tuhan akan mengerat bibir mereka dan akan memotong lidah mereka. Bahkan orang-orang yang berkata, dengan lidah kami menang, dengan bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Ini melambangkan sebuah kesombongan. Ini melambangkan sesuatu yang menggambarkan keangkuhan manusia. Dan pemazmur melihat ini sebagai sebuah bencana. Oleh sebab itu pemazmur berkata bahwa Tuhan akan mengerat bibir mereka. Dan kalau kita melihat lebih jauh mazmur ini, kita akan mendapati pemazmur dari perkataan pribadinya, kemudian dia mulai ayat yang ke-6, dia mulai tidak pribadi lagi. Dia mulai mengambil sudut pandang orang-orang banyak, yaitu orang-orang yang kena penindasan, orang-orang lemah, orang-orang yang mulai mengeluh karena ketidakbenaran orang yang tidak benar, begitu ya, atau ketidakbenaran orang yang dulunya benar dan sekarang tidak benar. Dan mengambil sudut pandang orang banyak ini, pemazmur juga berkata dengan sudut pandang Tuhan bahwa Tuhan akan bangkit. Ayat yang ke-6 Tuhan akan bangkit, Tuhan akan menepati janjinya. Perkataan Tuhan itu seperti perak. Tuhan akan bangkit melawan orang-orang yang sombong dengan perkataannya. Tuhan akan bangkit menepati janjinya melawan orang-orang angkuh yang dengan perkataannya menyombongkan diri dan menindas orang-orang yang lemah. Dan ini perkataan dikatakan oleh Daud, dan ini mengandung keyakinan Daud terhadap Tuhan atau pemazmur bahwa Tuhan akan menepati janjinya, bahwa Tuhan akan menjaga dari angkatan ini. Angkatan apa maksudnya? Angkatan orang-orang yang tidak berkata benar, angkatan orang-orang yang pengen mencelakakan pemazmur supaya pemazmur mengalami kecelakaan. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, hari-hari ini pun kita juga seringkali mendapati bahwa ada banyak sekali orang-orang yang mungkin mulai mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada kita, atau mencoba memfitnah kita, atau mulai berkata-kata yang tidak baik sehingga memancing orang lain juga untuk berpikiran tidak baik terhadap kita. Ada banyak sekali seringkali perkataan-perkataan yang tidak benar mulai disematkan oleh kita, dan itu menimbulkan stigma yang tidak baik terhadap diri kita. Saya mau berkata kepada setiap kita, Tuhan Allah adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang adil. Dia yang melihat sampai kedalaman hati kita. Biarkan orang menilai kita dengan buruk, selama kita tahu bahwa hidup kita benar di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjagai kita, bahwa Tuhan akan menolong kita, membebaskan kita dari angkatan yang jahat ini. Saya percaya bahwa apapun boleh ditempelkan kepada kita, stigma-stigma yang buruk boleh ditempelkan kepada kita. Sekali lagi, selama kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, selama kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, selama kita tahu bahwa hati kita tulus di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan menolong kita. Tidak peduli dari manapun datangnya fitnah itu, tidak peduli dari mana perkataan jahat itu datang dan menerpa kita, saya percaya bahwa Tuhan menjadi penolong dan membela kita. Saya rindu firman hari ini bisa menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang menciptakan hati, Bapa yang menciptakan bibir seluruh umat manusia, kami berdoa ya Tuhan, kiranya
hari ini kami bisa mengerti firman-Mu, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang saleh, menjagai perkataan kami menjagai hati kami untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Mungkin kalau hari-hari ini ada banyak sekali fitnah yang melanda hidup kami, ada perkataan buruk, ada perkataan jelek yang disematkan dalam kehidupan kami. Kami tahu selama kami menjaga hidup kami tetap benar di hadapan Tuhan, selama kami menjagai firman Tuhan menjadi penuntun hidup kami tahu Tuhan Allah yang akan menjadi pembela kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus mengajar, menolong kami untuk kami menjadi orang-orang yang benar, yang tetap memiliki hati yang tulus dan berkata-kata dengan benar dengan mulut kami. Kami bersyukur kiranya firman ini betul-betul terus menguatkan kami dan menolong kami menjadi pribadi yang saleh dan setia kepada Tuhan, yang betul-betul memegang perkataan yang benar hanya di mulut kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi saya berdoa firman ini bisa menjadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.